Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu macam nikmat sehingga kita dapat menjalani rutinitas kita setiap hari dengan insya Allah giat dan penuh syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kita tidak lupa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas kembali seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan baru kita, yaitu dengan materi giat belajar. Jika kalian lihat buku kalian pada Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah, bab ini ada pada di bab 8 dengan judul giat bekerja menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat, kemudian kompetisi dalam kebaikan, maka pada hari ini, pada materi ini kita akan menjelaskan, kita akan menyimak bersama materi giat bekerja menurut Al-Quran dan Sunnah. Ada 2 surat yang akan kita bahas, kemudian 3 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sahabat Qurani yang dimuliakan Allah, surat yang pertama berkaitan dengan giat bekerja menurut Al-Quran dan Sunnah adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Ayat ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Seruan untuk bersegera menuju ke masjid untuk melakukan sholat Jumat bukan berarti ketika mendengar azan kemudian seseorang baru pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jika kita lihat dalam praktiknya sahabat Nabi, beliau selalu melakukan
atau selalu datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat jauh sebelum datangnya waktu Jumat tiba. Hal ini bukan tanpa alasan. Dari hadis yang sahih, dari hadis yang terdapat di dalam Sahihul Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jumu'ah buslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi Jumat menyerupai mandi janabat, kemudian ia berangkat untuk sholat Jumat, sama halnya berkurban seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang pergi pada saat kedua, sama halnya dengan berkorban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan akhran. Barang siapa yang pergi pada saat ketiga, sama dengan berkorban seekor domba. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Barang siapa yang pergi pada saat keempat, sama halnya berkorban seekor induk ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Barang siapa yang pergi pada saat kelima, maka sama halnya berkorban sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Dan apabila imam telah keluar, hadirlah malaikat-malaikat turun mendengarkan zikir. Hadirin sahabat Qur'ani, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu dalam surat Al-Jumu'ah yang sudah kita dengar bersama tadi, ayat manakah yang menunjukkan tentang kegiatan perkara giat bekerja yang kita bahas pada bab 8 buku Al-Quran Hadis untuk kelas 11 ini? Sahabat Qur'ani, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, secara tegas kita dapati pada ayat 10 surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dikatakan, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Artinya apa? Artinya jika kita adalah orang-orang yang beriman, segera bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah setelah kita menunaikan apa? Menunaikan kewajiban kita. Karena karunia Allah ada di mana-mana, dengan syarat manusia mau beribadah, manusia mau berusaha, dan manusia mau bekerja. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun ayat yang kedua saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini adalah Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita bisa membagi porsi antara kehidupan di dunia dan akhirat kita. Kita harus mengejar akhirat. Akhirat adalah yang utama. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang dari akhirat. Kita mencari akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Ada tuntunan yang ini baik untuk diikuti. Tuntunan ini menyatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah
untuk mencari akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal besok. Untuk apa? Untuk kita memberikan hal-hal yang terbaik untuk persiapan kehidupan yang panjang nanti, kehidupan kita di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.